Dek, Iya kak. kakak itu enggak. Mas Bagas. Kamu masih ingat sama kita berdua? Hah? Wih. Sekarang udah rapi-rapi kayak gini, mau nyupir kemana? Hmm? Kamu kan udah bangkrut nih. Yang jelas kalau kamu kerja kantoran, nggak mungkin kan? Tapi kalau jadi sopir, itu masih mungkin. Mas, dan juga Sita, sebenarnya aku udah gak pengen ngeliat muka kamu lagi. Sampai sekarang pun aku masih kepikiran, bukan karena gak bisa move on, karena aku dulu dihina, karena aku dapat jadi pengangguran, aku gak punya apa-apa. Terus sama kamu juga aku diceraikan terus ditinggal. Dan sekarang kita udah gak ada hubungan apa-apa, dan tiap hari berusaha melupakan sesuatu yang menyakitkan buat aku. Tapi kenapa kalian berdua masih muncul di sini lagi? Gini ya, siapa yang mau muncul di hadapan kamu? Kita ini nggak sengaja jalan terus ketemu sama kamu. Lagi pula kita berdua ini nggak mau ketemu sama kamu lagi. Buat apa ketemu sama orang miskin kayak kamu itu? Lagian kita berdua itu enak lihat muka kamu yang sudah miskin kayak gitu. Dulu oke lah, kamu masih bisa diandelin buat kita berdua. Hah? Perusahaan banyak, mobil mewah, kehidupan mewah, ya. Tapi kalau sekarang nggak ada yang bisa diandelin, ya, dari diri kamu, ya. Kamu mau makan aja susah sekarang, apalagi mau diandelin sama kita berdua. Untungnya adik aku itu mau dengerin omongannya kakaknya sendiri, ya. Cerai, ya. Dia itu udah nggak guna. Oh ya, Ya nggak deh? Iya bener kak. aku turut berduka cita karena almarhumah ibu kamu. Aku terlepas dia berbuat salah apapun sama aku, dan dia juga yang nyuruh aku buat cerai. Aku udah memaafkan semua kesalahannya. Tapi ingat Sita, ke depan kalau kamu ada suami lagi, ketika suaminya kamu udah nggak ada di posisi yang menguntungkan buat keluarga kalian, jangan bersikap seperti itu. Kamu nggak usah ngajarin kita. Kamu nggak usah ngajarin keluarga kita. Kamu itu sekarang orang lain, bukan keluarga kita lagi. Jadi minta tolong deh sama kamu itu nggak usah terlalu ikut campur, terlalu mendalam. Karena kamu ini udah nggak ada hak apapun. Kamu denger baik-baik ya. Nggak usah pegang-pegang, Mas. Sebentar lagi adik aku ini, mantan istri kamu ini bakalan menjadi miliarder di kota ini, ya. Karena aku itu sudah menjodohkan dia dengan bos paling kaya di kota ini, ya. Kalau dia kaya, dia mempunyai harta, dia mempunyai uang, kehidupannya mewah, kakaknya juga bakalan ikut mewah juga dong. Iya betul Iya nggak, banget Hah? kak. Lagi pula ya, aku tuh bersyukur banget pisah sama orang rendahan kayak dia. Secara kan kalau aku tetap punya hubungan, apalagi suami istri sama dia, kayaknya bakal sengsara deh hidup aku. Sini deh. Kamu lihat. Stylenya dari atas sampai ke bawah lebih mirip tukang becak nggak sih? Hah? Kamu itu kayaknya pengen dilihat orang tuh punya uang, orang berada gitu. Gak mungkin bisa. Mau kamu pakai baju, pakai jas sekalipun, tetap aja kamu rendahan. Ya udah rendahan aja, Bagas. Bentar, ya. Kamu lihat dong. Dia itu sampai nggak bisa ngerawat dirinya sendiri, ya. Sampai jenggot kemana-mana, kumis masih belum dicukur, rambutnya acak-acakan, ya. Bajunya nggak rapi, ya. Sekarang saya tanya, emang juga Mas udah dicukur, rambut Mas emang udah rapi? Ini namanya style. Sekarang begini ya Mas, maaf, boleh dulu kalian ngehina saya karena saya udah jadi pengangguran dan saya gak punya apa-apa. Tapi sekarang kita udah gak ada hubungan apa-apa dan permasalahan kita udah selesai. Saya tegaskan sekali lagi, permasalahan kita udah selesai. Jangan ajarkan saya untuk kurang ajar sama kalian dan juga keluarga kalian. Apa? Kamu Ya mau ngomong? enggak, dia itu kurang ajar, Kak. Wah, kurang ajar banget nih. Kamu udah mulai berani sama aku, hah? Udah mulai berani sama aku. Ingat ya, kamu sekarang udah nggak punya uang, ya. Kamu itu kalah telak segalanya dengan kita berdua. Kita sekarang yang ada di atas, ya. Sebentar lagi kalau semisal Rosita itu menikah sama miliarder yang aku pilih, ya, aku bakalan injek-injek kamu lebih parah dari ini. Dengar? Jadi kamu bilang sama kalian berdua, bilang sama miliarder yang kalian maksud itu, sekarang kalau orang memang udah sukses dan kaya, gak perlu berkuar-kuar seperti kalian berdua. Saya gak ada rasa hormat lagi sama kalian berdua. Ingat, saya gak pengen menindas keluarga kalian. Tapi
jangan paksa saya untuk menindas keluarga kalian. Aduh, udahlah pergi aja di sini ngancam-ngancam segala. Lagian kamu tuh siapa? Woi, Kayak mampu aja. Dia itu mau aja dia. iya, dia itu kayak mampu aja untuk menindas keluarga kita berdua. Gak mungkin bisa lah kak. Lagian kita ini kan keluarga terhormat. Backingan kita tuh di mana-mana ya nggak sih? Terang aja Ros ya. Sebentar lagi kamu bakalan menjadi istri seorang miliarder dan kamu bisa dengan mudah dengan seenaknya untuk menindas orang kayak dia. Ya udah kak, aku bakal mau deh terima itu lamaran temen kakak itu yang miliarder daripada aku harus ketemu sama Bagas lagi. Aku bakal buktiin tuh sama si Bagas mantan suami aku yang kere. Nah, Kalau aku tuh bisa mendapatkan laki-laki yang lebih bahkan jauh di atas dia. Nah gitu. Ini baru adik aku. Aku suka gaya kamu yang semangat kayak sekarang ini. Tenang aja ya. Kakak itu nggak bakalan bawa kamu itu ke jurang ya. Ya udah yuk, daripada kita telat ketemu sama calon suami kamu, nantinya calon suami kamu marah-marah lagi. Ya Kan udah. kakak gak enak juga. Ya udah ayo. Sana ya. Au, au. Hati-hati dong mbak. Mas salahin saya. Kalau dilihat Mas juga nggak lihat kok. kayaknya bener ini namanya Sinta. Cantik banget ya. Mbak Sinta ya? Kamu kenapa kenal nama saya? Bener Mbak Sinta. Tunggu. Cantik banget ternyata. Waduh, aku Cian-cian, ternyata ini namanya Mas Bagas. bodoh banget dibegoin sama mantan istri aku sampai ngemis-ngemis. Udah aku sama dia aja, kayaknya orangnya baik juga. Mas Bagas nggak sih? Lebih muda juga, bikin celong. Mas Bagas kan? Iya mbak, Mas Bagas. iya bener. Bener Mbak Sinta, temennya Mas Gita. Aku Sinta, teman dari Mas Gita. Saya Bagas mbak. Oh iya. Duduk. Iya. Saya dari tadi nyariin kamu loh. Oh, saya juga nyariin Mbak Sinta. Mbak, Sorry tadi nggak sengaja mau ketabrak. Mbak Kamu nggak apa kan? nggak apa-apa. Mbak kok mau sih disuruh Gita buat ketemu sama saya? Iya, kenapa enggak? Emang ada masalah buat saya ketemu sama kamu? Eh, Kamu nggak mau ya ketemu sama saya? Bukan nggak mau, tapi kita kan belum cerita. Saya oke tahu Mbak orang nggak punya. Ya maaf nih, bukan mau merendahkan Mbak, bukan. Tapi Mbak juga harus tahu tentang saya. Kalau saya nggak masalah, Mbak kenal sama saya, kita deket, kan istilahnya Mas Gita yang jodohin. Mas Gita itu cerita kalau Mbak itu katanya sering patah hati sama cowok-cowok. Akhirnya Mbak putus asa buat cari cowok sendiri. Sama Mbak, saya pernah menikah. Tapi bedanya Mbak kan belum pernah menikah. Saya pernah menikah tapi saya belum punya anak. Jadi Ternyata- saya bangkrut, diusir sama istri dan mertua saya dulu 3 tahun yang lalu. Ternyata Mas Gita udah cerita semuanya sama kamu. Sudah kan Mbak? Apa yang Mas Gita sampaikan itu semua benar. Saya minta tolong sama Mas Gita buat mencarikan saya seorang pasangan. Saya juga tahu kok sedikit cerita tentang kamu. Saya juga prihatin atas apa yang udah terjadi sama kehidupan kamu. Oh iya, rumah kamu di mana? Saya ada di rumah. Udah saya bawa ke sini Mbak. Ternyata bener Mas Gita bilang kalau kamu itu orangnya humoris. Kamu juga suka bercanda ya. Tapi saya peringatkan kalau bercanda jangan kelewatan. Ya Mbak, tapi saya baru pertama kali nih ngobrol sama cewek, senyum saya lepas begini. Emang biasanya ketahan apa? Enggak, dari kemarin saya gak minat aja sama cewek-cewek di kantor dan cewek-cewek yang saya kenal. Sama aja semuanya. Tapi kamu ngerasa minder nggak ngobrol sama saya di sini? Kamu kan udah tahu kalau kondisi Saya kehidupan tahu, saya Mbak. seperti ini. Mbak orang gak punya, maaf nih, kedua orang tua Mbak udah gak ada. Mbak tinggal sebatang kara. Saya udah tahu semua Mbak. Terus kamu masih mau Tapi- untuk kenalan sama saya? Biasanya wanita yang udah seperti itu ketika menemukan lelaki yang tepat pasti sayang banget sama laki-laki itu. Kayak Mbak. Ya
mungkin ini pertama kali kita ketemu, tapi masalah saya di masa lalu kayaknya langsung hilang waktu saya ketemu sama Mbak. Beneran Mbak, saya gak bohong, saya gak mengarang-arang. Saya kan harus menceritakan apa yang udah saya rasakan. Mbak, cantik banget, suaranya lembut, murah Ya. senyum, beda sama mantan istri saya, mata duitan. Senyum kalau cuma dikasih uang aja. Barusan saya sempat ketemu sama dia, nggak tahu ya kenapa saya dipertemukan sama dia lagi barusan. Saya dikata-kata, tetap dikata-katain. Ya saya udah mau belajar buat nggak ingat sama dia. Tapi untungnya langsung ketemu sama Mbak, semuanya langsung hilang. Berarti tadi perjalanan menuju ke sini kamu sempat ketemu sama mantan istri kamu. Iya, dia bareng sama kakaknya. Saya nggak tahu lagi deh. Tapi kamu masih berhubungan baik nggak sama mereka? Nggak berhubungan baik Mbak. Saya udah diinjek-injek harga diri sama mereka. Ngapain saya masih baik-baik sama mereka? Malah saya udah gak pengen kenal lagi sama mereka. Dan kalau ketemu rasanya saya pengen pura-pura gak kenal. Tadi sebenarnya udah pura-pura gak kenal sih, tapi mereka nyapa duluan. Ya saya heran aja, kenapa bisa orang-orang seperti mereka membenci orang baik seperti kamu. Saya Ini nggak tahu. pertama kali saya ketemu sama kamu, tapi rasanya Karena Mbak gak tahu ceritanya. Saya udah bangkrut dulu, udah pengangguran. Jadi mereka biasa hidup enak kan bareng sama saya. Gila saya bangkrut, jatuh, udah gak ada kerjaan. Saya diusir, terus saya diceraikan sama istri. Ya Berarti- cerita singkatnya begitulah. berarti kamu juga membiayai kehidupan keluarga ya? Semuanya dari kakak, ibu, bapak. Tapi udahlah, saya gak mau menceritakan semua keburukan masa lalu saya. Mbak, saya kesini kan bawa mobil. Oke. Sebenarnya saya bareng sama Pak Gita. Oh, Pak Gita mau ketemu sama calon istrinya. Nah, nanti sekalian saya mau bilang Pak Gita mau bilang terima kasih. Tapi Mbak keberatan nggak? Saya ajakin jalan. Saya nggak keberatan kok. Kebetulan tadi juga saya datang ke sini jalan kaki. Oh iya, Mbak. Mbak kan cuma tahu nama saya tapi belum salaman. Nama saya Bagas Heri Suryatmaja. Nama Mbak? Nama saya Sinta. Perasaan tadi kita udah salaman. Belum salaman. Sinta siapa Mbak? Nama saya Sinta Isnaini Putri. Terdiri dari 3 kalimat kata. Sinta Isnaini Putri, Bagas Heri Suryatmaja. Jangan-jangan kita jodoh Mbak? Kamu bisa Iya aja. nggak? Iya, kalau emang jodoh ya pasti saya sangat bersyukur karena saya dipertemukan dengan laki-laki seperti kamu. Gimana kalau sekarang kita langsung cari Pak Gita aja? Kita tunggu di Boleh. mobil aja Mbak. Boleh, saya juga mengucapkan terima kasih sama Pak Gita udah ketemu, udah mempertemukan saya sama kamu. Mari Mbak. Maksudnya ayo Mbak. Mari Mbak. Duh, ini si Rosita kok lama banget sama si Romi ya. Gue cuma takut aja bos malah nungguin. Takut cuman dia ketemu sama Sinta udah selesai. Tapi nggak apa-apa deh. Lagian dia yang mempertemukan aku sama si Sinta kan nih. Aku juga. Enggak. Oh, Pak Gita, Romi, apa kabar Pak? Ya. alhamdulillah baik. Begini Pak, yang kedatangan saya ke sini itu maksud saya mau memperkenalkan adik saya ini kepada Pak Gita, Pak. Saya kan sudah tahu sama adik Pak Romi dan saya juga udah ngeliat fotonya. Nah, sebentar lagi saya bakalan pertemukan Pak Romi dan juga adiknya sama bos saya. Soalnya yang mau mendanai pernikahan saya itu bos saya Pak Romi. Soalnya saya sudah nggak ada orang tua. Bukannya Pak Gita itu mau mendanai sendiri soal pernikahan atau pertunangan Pak Gita sama adik saya? Enggak, saya hitung-hitung pinjam uang lah sama bos saya Pak Romi. Gitu. Oh, Enggak sepenuhnya saya punya uang. maksud Pak Gita itu mau pinjam dulu tapi dengan nominal yang nggak kecil kan Pak? Ya betul. Oh, jadi gini Dek. Gimana? Biasalah kalau orang kaya itu uangnya itu pasang surut ya. Jadi Pak Gita ini langsung pengen kalian berdua itu tunangan. Kamu gimana? Kamu setuju nggak? Ya aku setuju sih, tapi kasih tahu sama Pak Gitanya. Ya udah ngomong sendiri Ya dong. malu lah.
bilang aja kalau gedungnya itu yang bagus, yang mewah. Pak, mohon maaf Pak. Kenapa? Adik saya itu masih malu-malu yang mau ngomong sama Pak Gita, ya maklum lah Pak, kan baru kenal gitu Pak, jadinya dia itu masih nervous yang mau ngomong sama Pak Gita. Ya, nggak Begini apa-apa. Pak, kalau soal masalah pertunangan itu mau di gedung mana Pak ya? Kan biasanya orang mau tunangan itu biasanya kan sewa gedung Pak, maklum lah Pak. Saya sebagai kakak, saya pengen pas di hari pertunangan adik saya itu mewah Pak. Gitu Pak, karena adik saya kan masih belum pernah menikah atau belum pernah tunangan Pak. Jadinya saya pengen melihat adik saya ini bahagia Pak. Begini ya Pak Romi, Pernah nikah. saya itu bukannya nggak mau untuk tunangan di gedung, tapi ini modelnya juga besar dan modal itu saya cuma pinjam sama bos saya. Jadi untuk meminimalisir keuangan saya nikah di rumah saya aja. Ya udah deh, nggak apa-apa Pak Gita itu jangan mengecil hati lah, karena Pak Gita kan juga termasuk orang terkaya juga di sini Pak. Dimanapun pertunangannya, yang penting adik saya ini bahagia lah Pak. Begitu Pak. Tapi ngomong-ngomong Pak Gita nggak usah panggil saya ini Pak Romi lah, panggil saya ini kakak. Oh, Kan sebentar lagi udah menjadi adik ipar Kak. oh iya Kak. Tapi saya sebelumnya mau nanya nih sama yang bersangkutan Kak. Mbak udah yakin apa enggak sama saya? Sejauh ini saya udah yakin dan saya merasa cocok sih sama masnya. Dan sekali lagi saya mau nanya, Mbak itu pernah tunangan atau pernah menikah? Belum pernah sama sekali, apalagi jangankan tunangan sama nikah, pacar aja belum punya dari dulu, nggak laku kayaknya saya ini Mas. Ya alhamdulillah kalau Mbak ini masih belum menikah. Iya, soalnya Jadi adik saya itu jarang keluar rumah Pak. Dia itu sering di rumah terus nggak pernah keluar ya, meskipun dia itu keluar, dia itu cuman keluarnya beli-beli doang Pak, Ya. nggak pas perginya, nggak pas jauh Pak. Adik saya itu orangnya orang baik-baik Pak. ya udah Kak, kalau gitu Kakak tunggu di mobil warna hitam itu, Civic warna hitam. Itu mobil itu? Iya, tunggu di mobil itu. Saya masih mau ke kamar mandi dulu sebentar. Boleh. Ya udah deh. Jangan nggak lama-lama apa-apa. ya Mas. Ya udah, saya tinggal dulu ya. Tuh kan, Civic Turbo. mobil aja Civic Turbo. Hah? Apalagi rumahnya nanti itu. Ih, Kamu pernah nggak naik mobil kayak gitu? belum pernah. Tanya dong sama kakak. Kakak pernah? Belum. Ya udah kita bentar lagi bakal naik Civic. Nah gitu dong, seneng kayak gitu ya. Ya udah gimana kita Tadinya- tunggu aja di sana. Nggak mau. Enggak lah. Ini udah bukan zaman Siti Nurbaya. Ih, kakak aja ngomongnya belepotan. Iya, karena aku nggak tahu siapa si Baya itu. Apa sih? Ya udahlah Kak. Sekarang gini Kak, aku bakal jadi adik terbaik. Dan aku bakal nurutin semua kemauan kakak. Nanti setelah aku menikah sama Mas Gita, kakak minta apa sama aku bakal turutin. Nah. Tenang aja. Gitu dong. Kalau jadi adik itu nurut sama kakak, ya. Kalau kamu nurut sama kakak, hidup kamu itu bakalan enak, tenang dan tentram. Oke, asalkan jangan kakak itu minta-minta nanti sama suami aku kayak yang kemarin. Tenang aja, kakak ini cuma bisa berdoa. Semoga kamu, hubungan kalian berdua itu bisa sakinah, mawadah, Warohmanin, Masya Allah kakakku. itu doang. Sekalipun modelannya kayak berandalan tetap aja ya. Kakak itu meskipun kayak gini, kakak itu sayang banget sama kamu, ya. Kakak, tapi ngomong-ngomong kakak kenal di mana sama laki-laki itu? Sama laki-laki itu, Iya sama Gita. dia tuh dulunya bawa koper gede, isinya uang, dan dia itu dirampok. Kebetulan rampok itu, copet itu anak buah kakak. Dulu pernah. Oh jadinya dia mau balas budi sama kakak. Iya Ya dong. udah naik si Victor Bang. Ya udah yuk, Ya udah. kita tunggu di mobil. Iya takutnya mobilnya hilang. Mobil ini bagus banget. Ini punya kamu. Ini punya aku. Wow
Jadi mobil ini tuh hasil aku kerja. Bukan cuman ini, masih banyak mobil aku yang ada di rumah. Kamu punya banyak mobil. Aku bakalan merubah nasib kamu. Mas, tapi aku masih nggak enak dan aku masih nggak nyangka aja kamu mau kenalan sama orang seperti aku yang nggak punya apa-apa. Aku boleh pegang tangannya? Boleh nggak? Boleh. Nah, Mbak Sinta, saya udah sering ketemu sama perempuan di kantor dan saya gak pernah merasa setenang ini, setenang sekarang dan setenang tadi waktu saya ketemu sama Mbak. Jadi Mbak gak usah mikir saya ini bakalan malu atau saya bakalan gak mau sama Mbak. Saya bakalan tetap memperjuangkan selagi Mbak memang bersedia. Saya minta maaf, boleh saya lepas? Boleh. Kayaknya Mbak gak pernah diperlakukan seperti ini ya sama laki-laki. Saya benar-benar salut sama kamu. Ini pertama kalinya saya diperlakukan dengan baik oleh seorang laki-laki. Karena sebelumnya saya juga nggak berani ketemu kaki saya pria-pria lain juga sama. Jadi Tapi kalau seandainya saya bisa menjadi pasangan kamu, saya merasa saya sangat beruntung. Mbak gak boleh suka sama saya karena saya punya mobil, oke? Tapi saya tahu Mbak gak bakalan begitu. Kita saling mengingatkan aja. Emang ya, nggak tahu malu. Itu mantan istri. Jelek banget ya. Ngapain kamu di sini, Bagas? Yang harusnya tanya, Mas, ini mobil siapa? Main sender-sender aja. Ini adalah mobil calon adik ipar aku. Ini adalah calon istri aku nanti. Aduh, gak ada yang tanya ya. Maaf, tidak ada yang bertanya di sini. Kamu itu jangan mau dibodoh-bodohin sama dia. Dia itu orang miskin, dia itu sudah bangkrut. Betul. Dan kamu berdiri di depan mobil ini, kamu ngapain? Kamu ngaku-ngaku mobil ini punya kamu ya? Jangan percaya ya. Dia itu dulunya memang orang kaya, cuman sekarang dia itu udah bangkrut. Mobil yang kalian di depan kalian ini adalah mobil calon adik ipar aku. Tadi calon adik ipar aku. Iyalah, Mas Gita namanya. Kenapa? Gita? Kaget ya? Oh, kenal. Kenal atau sok kenal sih kamu, Bagas? Nggak usah sok kenal. Mungkin nggak perlu pakai kerasa, Mas. Di sini kan bisa. Bentar, Gita itu ya sama. Gita teman kamu yang nyuruh kamu ketemu sama aku barusan. Berarti maksudnya mau dijodohin sama aku? Iya, mungkin dia yang mau dikenalin sama aku. Aku itu ngomong, orang ngomong tuh dihargain, tahu nggak? Masa Gita mau ambil bekas aku sih? Tapi mungkin Gita nggak tahu, nanti aku kasih tahu aja. Apa ngomong apa? Ya enggak, kok bisa ya? Pak Gita mau sama orang yang modelan seperti kamu? Kalau ngomong dijaga. Dan aku peringatin sama kamu ya, kalau emang kamu kenal sama yang namanya Mas Gita, tolong kamu jangan kasih tahu dia kalau aku ini mantan istri kamu. Atau jangan-jangan kamu bilang masih belum pernah menikah lagi? Ya itu bukan urusan kamu, lagian kamu gak ada hak apapun kan? Penipu, tahu nggak? Terus hubungannya sama kamu apa? Ya? Sama nih. Kamu itu udah nggak ada hubungannya dengan keluarga kita berdua, ya? Kamu sudah dibuang dari keluarga kita. Mbak Sinta, maksudnya sayang. Jadi ini yang aku ceritakan tadi, orang yang ketemu sama aku dan dulu ngusir aku dan ceraikan aku dan ngehina aku karena aku udah bangkrut dan aku udah jadi pengangguran. Giliran aku kaya, mereka dan juga keluarganya, wah sanjung-sanjung aku. Giliran aku lagi terpuruk, semua pada ngehajar aku. Semua pada ngasih tekanan sama aku dan semuanya ngusir aku dan suruh cerai sama dia. Ya udah gak apa-apa, aku ikhlas. Apapun yang kalian lakukan di masa lalu, aku ikhlas. Tapi ingat, kalian pasti dapat balasan dengan apa yang udah kalian perbuat sama orang lain. Ingat itu. Aku tanya deh sama kamu. Kalau kamu udah nggak berguna di dalam keluarga, apa kamu masih pantas dipertahankan di dalam keluarga itu? Nggak pantas lah. Kamu itu nantinya bakalan menjadi benalu di keluarga aku, ya. Jadinya aku ngusir kamu itu karena kamu itu udah tahu jawabannya kan, udah bangkrut. Iya nggak deh? Betul banget Kak. Kayaknya saya gak salah dengar jangan ya. deket-deket. Bentar deh, saya gak salah dengar. Saya jadi benalu. Iya dong. Yang jadi benalu itu keluarga kamu dan juga termasuk Mas ini. Sekarang nyender-nyender di depan mobil orang, gak malu?
Ini bukan mobil orang. Ini adalah mobil adik ipar aku. Kamu denger nggak? Hah? Udah mas. Saya bukan bermaksud untuk ikut campur, tapi kan saya rasa Mas Bagas ini orang baik dan mungkin memang benar Mas Bagas sudah pernah berjasa dalam hidup mantan istri dan keluarga. Mbak, kamu itu udah kemakan omongan dia. Kamu tahu dia? Hah? Dia itu serigala berbulu ayam. Domba. Domba. Mau lucu? Gak lucu mas. Salah doang. Rosita, kamu tuh harusnya sadar diri juga. Ingat umur juga. Masih mau nipu orang. Kamu tuh harusnya udah bertobat sekarang. Orang yang dulu kamu hina, kehidupannya udah beda sekarang. Orang yang kamu ceraikan dan kamu gak anggap dulu karena pengangguran, sekarang hidupnya udah lebih seneng. Terus? Udah Kamu terus? peduli? Ya nggak peduli lah mau kamu itu sekarang hidupnya lebih sukses atau gimana. Aku nggak peduli. Lagian kita udah nggak ada hubungan apa-apa. Enggak. Rosita. Mending kamu diem ya. Kamu mending mikirin sebentar lagi kan kamu mau naik mobil Keren nggak, sport nih. Udahlah, mereka berdua tuh anggap aja angin berlalu. Enggak. Kamu mau foto sama mobil kamu sebentar lagi? Enggak. Hah? Mas, maksud saya, Kamu itu siapa? kita udah berada di level yang jauh. Masa kalian mau tetap begitu sih? Mau biarin anggap aja radio rusak. Gimana? Kamu mau foto nggak? Iya, keren Hah? nggak? Keren Kakak nggak? fotoin ya? Boleh. Sebentar lagi itu kamu bakalan menjadi seorang orang yang paling kaya di Oh, kota ini. pastinya. Apa sih Bagas itu cuma benalu, cuma sampah masyarakat. Mas Mbak, mungkin kalian bisa menghargai. Ya buat apa menghargai, ini punya calon suami saya. Lagian Mbak ngapain sih ikut campur? Kebetulan Mbak mending bawa nih pacarnya nih, Bagas nih, sampahnya nih. Buang aja. Menghargai orang miskin itu nggak penting ya. Seharusnya yang harus patut dihormatin dan dihargain itu orang yang pegang duit kayak aku ya. Kalau kamu kan jangankan 1 juta 2 juta, Pegang karung dia, Kak. 1000 aja nggak pegang duit dia deh. Kayaknya iya sih. Kebetulan saya juga kenal kok sama Pak Gita. Aduh, Oh, kamu anak buah dari Pak Gita? Santai lah. Aku itu nggak heran kalau di sini itu ada anak buah dari Pak Gita ya. Apalagi model-modelan kayak kalian. Udah nggak kaget kan ya, Kak? Model-modelan babu. Soalnya gini, Kak, secara ya Mas Gita itu kan pengusaha, punya kantor juga. Pasti banyak dong orang-orang yang sok kenal sama Mas Gita. Mungkin kan bukan kenal beneran, Kak. Mungkin cuma mau minta dana atau apa. Tahu sendiri kan orang miskin pasti butuhnya apa? Duit, tujuannya duit. Ya, aku juga yakin sih deh. Dia itu kenal sama Pak Gita. Mungkin dia sekarang lagi ngemis-ngemis pekerjaan. Hah? Bisa jadi tuh, Kak. Iya dong. aku jadi yakin apa yang kamu sampaikan ke aku tadi kayaknya itu emang benar suatu fakta deh Mas. Ya, aku kan ngomong juga apa adanya. Dan aku ngomong juga gak dilebih-lebihkan. Kamu bisa lihat sendiri. Kita dikatain miskin, kita dikatain butuh uang. Terus mereka yang gak punya apa-apa cuma manfaatin orang. Terus mau dibilang apa? Apa yang manfaatin orang? Buktinya mana? Bagas, kamu kalau ngomong tuh dijaga ya. Aku nggak pernah manfaatin kamu dulunya. Kamu aja kecintaan sama aku, jadi ngasih segalanya. Bagas, hidup ini simple. Ketika kamu tidak ada uang, ya patut dibuang lah. Gak usah kamu sekarang itu ngomong seperti orang yang paling kaya di... Udah, gak apa-apa mas. Mas, Lama ini, banget, Mas. oh ini calon suaminya. Iya, kenapa? Mas, kenalin, Bagas. Ini calon istri saya. Ini namanya Sinta. Iya mas. Kenapa jadi cengengesan kayak gini? Enggak. Memarahin aja Mas Gita, dia nih. Ini kak, kenapa kakak marah-marah ya? Git, kamu itu adalah calon adik ipar aku. Seharusnya kalau ada orang kayak gini ada di sini, seharusnya kamu usir dong. Kenapa kamu malah salaman sama orang miskin kayak dia? Dia itu gak guna, ya. Dia itu cuma mau deketin kamu karena kamu itu orang kaya. Coba kalau kamu orang miskin, dia itu gak bakalan ngedeketin. Sama perihalnya seperti saya. Dia itu sekarang udah miskin. Aku itu jijik mau deket-deket sama dia. Jadi mobil ini punya tunangan kamu. Sita, Rosita. Jadi sekarang kamu udah ngenalin nih calon suami kamu. Mas orang kaya ya mas? Iya. Orang kaya. Ini calon istrinya. Saya. Kalau ngomong yang sopan, dia itu adalah orang kaya di sini. Ini tempat umum kak, nggak usah minta gitu kak. Oh, udahlah, Dek. Orang kayak Enggak, gitu itu nggak usah soalnya- dihormatin. Saya dulu pernah menikah sama dia mas. Pernah Ini Mas Gita menikah. yang mau tunangan sama Gimana ya kak? mantan istri dari Mas. Gini, Git. Kamu sini, Git.
Aku udah gak sabar juga sekarang. Ya bos, saya juga gak enak dari tadi bos. Hah? Bos? Siapa yang bos? Tadi kan saya sudah bilang, saya mau menikah itu mau pinjam sama bos saya untuk ini darahnya. Bosnya mana? Bentar deh, Git. Gak usah drama deh, ya. Meskipun kamu temenan sama dia, tapi kamu jangan mau dong dijadiin kacung sama dia. Kamu itu adalah orang kaya, orang bos, ya. Ini, Aku kasih tahu ya sama kamu. Mobil ini punya aku dan Gita ini anak buah aku. Dan yang mau ngebiayain semua pernikahannya itu aku. Gak usah Dan Gita, aku mau bilang sama kamu, dia ini mantan istri aku. Dia yang udah ceraikan aku dan ngusir aku ketika aku udah bangkrut dan jadi pengangguran. Oh, begini bos, saya tadi juga dia bohong sama saya. Dia bilangnya nggak pernah menikah, nggak pernah tunangan bos. Sekarang aku mau tanya sama kamu, Git. Apa kamu masih mau menikah sama perempuan itu? Kalau saya udah tahu kalau dia menikah, saya nggak bakalan mau bos. Dan sekarang juga saya udah nggak mau bos. Apalagi di mantan istri aku. Mas, dia mau bilang sama kalian berdua, hey, orang yang dulu kalian hina karena pengangguran dan orang yang kalian cuma manfaatkan ketika kaya, sekarang masih bisa bangkit lagi. Dan aku gak bakalan mikir tentang keadaan keluarga kalian lagi. Udah cukup, aku dihina dan sampai sekarang kalian masih mau menghina aku. Kalau kamu masih mau nikah sama dia, terserah kamu. Kamu nasibnya bakalan sama. Masa kamu mau ngambil sih bekas aku, Git? Enggak bos, nggak mau saya bos. Saya cuma takut ditinggal juga bos. Sekali lagi aku mau bilang, mobil ini punya aku. Dan di rumah masih banyak mobil yang lebih bagus dari ini. Dan rumah aku juga udah lebih besar sekarang. Harusnya kalian juga bisa berterima kasih sama Mas Bagas. Karena selama ini kan kehidupan kalian ditanggung oleh Mas Bagas. Kenapa giliran Mas Bagas sudah gak punya apa-apa, kalian malah meremehkan Mas Bagas? Iya, lagian kenapa sih kamu nggak kaya terus? Kenapa kamu harus bangkrut? Keluan banget ya, yang kalian pikir cuma kekayaan. Jadi orang seperti itu yang masih mau kamu pertahankan, Git. Sekarang begini, Git. Kerjaan kamu enak, gaji dari aku juga besar. Masa gaji kamu yang besar itu dan jerih payah kamu yang makan pikiran dan ngeluangin banyak waktu buat meraih kesuksesan, cuman mau dikasih sama orang-orang yang gak tahu malu kayak dia sih. Ya enggak bos, saya udah nggak mau saja. Saya cuma takut ditinggal aja kayak bos. Apalagi cantik juga gak cantik, Git. Muda juga masih Tapi aku ngomong-ngomong, aku mau bilang sama kamu, mau bilang terima kasih karena kamu udah ngenalin aku sama Sinta, Git. Ya, Syukurlah bos. entar lagi aku bakalan jalan sama dia dan kayaknya cocok banget buat jadi istri aku. Jalan tuh kan ngapain di sini? Banget di sini. Udah. Ya udah, ayo. Ayo. Sinta udah kenalan sama bos saya. Aku udah kenal kok Mas. Oh. Dan makasih banyak kamu udah mempertemukan aku sama Mas Bagas. Aku nih gak habis pikir, masa kamu mau ketipu sih sama mereka? Aku tanya, emang apa sih yang bikin kamu tertarik sama dia? Iya, soalnya gini bos. Aduh, Dan dia juga bilang tadi nggak pernah menikah, nggak pernah tunangan bos. Makanya saya mau bos. ya udah deh, sekarang begini aja. Karena kamu juga udah tahu dia itu ternyata mantan istri aku. Dan aku juga puas banget, Git, gak bisa ya ngebalas semua perkataan mereka dengan bukti hasil kerja nyata aku sekarang, Git. Ya, iya bos. Mereka pikir aku tanpa mereka gak bisa apa-apa. Harusnya mereka yang berpikir mereka tanpa aku bukan siapa-siapa. Bener nggak? Ya iyalah bos. Ya mungkin Mas Gita juga ke depan bisa lebih hati-hati lagi. Takutnya nanti dibohongin lagi sama orang lain. Oh ya, Mbak Sinta, udahlah kita gak usah bahas orang-orang yang gak penting. Kamu masih penting nggak sama dia? Ya enggak bos. Udah gak kepikiran lagi kan? Udah enggak bos. Sekarang aku mau tanya sama Mbak Sinta. Kalau misalkan saya bulan depan ngajakin Mbak Sinta tunangan, terus bulan depannya lagi kita langsung menikah, gimana? Saya akan selalu siap untuk bimbing laki-laki seperti Mas Bagas. Jadi Saya terima lamaran Mas Bagas. begini, Git. Karena kamu juga udah bantu aku, jadi aku bakalan bantu kamu juga. Oh, iya bos. Aku kenalin kamu yang dengan orang Sama yang tadi bos. ya ampun. Bukan, Kalau sama Git. itu saya nggak mau bos. Namanya itu Zizi. Oh Zizi. Nah, dia itu agamanya lebih bagus. Oh iya bos. Dan dia baik sama laki-laki. Cuman kalau aku sama dia kan dia temen aku, gitu. Aku gak enak. Kasihan banget kalau Mas Gita sama perempuan yang
Aku juga kasihan sama kamu Git, kalau sampai kamu salah pasangan, apalagi kamu juga masih belum pernah menikah. Kalau aku kan udah jujur sama Sinta Git, kalau aku emang pernah menikah. Bos juga udah bilang sama Mbak Sinta. Kalau aku mah kenalan sama orang, aku apa adanya Git. Gak ada yang bakal aku buat-buat. Pasti aku ngomong kalau aku emang pernah menikah, udah bilang pernah menikah. Aku orang nggak punya, aku orang kaya, udah aku ngomong apa adanya. Jadi biar nanti gak ada masalah di belakang atau di kemudian hari. Karena aku sama Sinta ini kan mau menikah, mau jadi pendamping hidup aku sampai maut yang memisahkan kita. Iya bos. Ya udah deh, kalau begitu gimana kalau misalkan kita langsung? Kamu nyetir ya? Kita langsung temen Sisi aja sekarang. Oh ya nggak apa-apa bos, silakan bos. Oke.